ya tadi sebagai MC ya. Dan buat ayah bunda dan seluruh hadirin dan hadirat yang hari ini hadir, alhamdulillah. Ini terima kasih banyak ini di Sabtu pagi ini diundang untuk jalan-jalan ke Asyukriyah, Masya Allah. Ya, dan temanya dari panitia ini sangat menarik ya. Kita kalau bicara remaja, pubertas ini sangat menarik ya. Mungkin ayah bunda juga sudah sering dengar kajian tentang pubertas atau remaja atau orang sebut juga akil balik ya. Namun izinkan kami juga hari ini menjelaskan dari sisi ilmu otak ya dan tubuh manusia supaya kita semua tambah ya oh kayak gini loh dari sisi otaknya gitu ya. Dan mohon izin ini Ustadz Ruslan karena bicara otak manusia dan tubuh manusia saya izin untuk share screen supaya lebih memudahkan ya. Coba saya apa sudah terlihat? Sudah ya? Ya, sudah terlihat. Ya baik, alhamdulillah. Ya, Bismillah ya kita mulai. Ya, memahami masa pubertas, terutama di era sekarang ya. Sebetulnya era apapun tuh kita mulai juga harus belajar tentang fase-fase pertumbuhan ya, karena akan jauh lebih bijak kalau kita mempelajarinya ya. Baik, sebetulnya di dalam Islam istilah pubertas itu akil balik. Kalau kita cari juga pubertas di Kamus Bahasa Indonesia langsung dia artinya akil balik ya. Nah, akil balik ini dua kata sebetulnya. Akil ini adalah kedewasaan mental, ya, dan balik adalah kedewasaan fisik. Ya, jadi ini double ya, dua akil balik. Ya, nah, beberapa perbedaan sebetulnya setiap kita bicara tentang akil balik, terutama di era sekarang. Ya, ternyata kalimat di era sekarang ini ya tidak bisa langsung serangkaiannya akil balik gitu. Ya, mengapa? Karena ada perubahan-perubahan yang mendasar di era sekarang ya. Beda dengan mungkin saya ya. Saya termasuk saya juga mungkin sudah ada perbedaan sedikit ya dibanding orang tua saya barangkali ya. Apa perbedaannya? Akil balik di masa-masa lalu, di masa-masa generasi baby boomer atau generasi saya, generasi X, karena lahir tahun 68 ya. Kalau Ustadz Ruslan lahir tahun berapa, Ustadz? Saya 83. Oh, 83 sudah generasi milenial itu, sudah generasi Y ya. Nah, jadi kalau generasi saya ke atas ini terbalik jadinya. Ya, ini betul akil balik kalau generasi kita ya. Tapi kalau yang sudah mulai ke bawah ini, mulai masuk generasi Z dan Alpha, baliknya duluan ya. Jadi balik dan akilnya tidak berjalan bersamaan sekarang. Kalau zaman saya dulu itu ya, karena saya pertama balik itu usia 15 tahun itu usia SMP ya. SMP. Nah, itu masih bersamaan itu akil balik. Jadi akilnya juga sudah mulai ada terisi, bayangkan ya 15 tahun kan diisi nasihat, dikasih ilmu dan sebagainya ya. Dan baliknya di usia 15 tahun. Nah, sekarang baliknya duluan soalnya. Balik ini maju. Kenapa? Karena balik ini dipengaruhi oleh nutrisi. Dan nutrisi sekarang kan nutrisinya ya bagus ya. Nutrisi yang dikatakan bagus ya itu tadi ya. Proteinnya banyak, bukan lagi ada tapi banyak. Lemaknya banyak, karbohidratnya banyak, vitaminnya banyak. Jadi karena itulah balik ini maju. Maju ke usia antara range-nya 9 sampai 12 tahun. Nih balik ini. Ya. Jadi jangan heran sekarang ada anak, maaf, sudah balik atau kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki ditandai dengan mimpi basah pertama, itu di usia 9 tahun sudah ada itu. Kurang lebih kelas berapa nih? Kelas 4 SD atau 5 SD ya. Ya. Dan rata-rata kelas 6 SD itu hampir semuanya sudah 80% di setiap kelas itu sudah mulai balik. Ya. Jadi dia maju nih. Tapi akilnya akil ini kan kedewasaan mental. Rupanya ya para ahli mengatakan akil anak-anak era sekarang ya dia mundur ke 20 sampai 22 tahun. Ya, ditemui bahwa otak generasi sekarang ya tentang tempat akil ini dia mundur gitu. Ya, ini kata para ahli ya. Kita mencoba untuk bagaimana supaya akilnya agak maju ya. Karena jangan terlalu jauh ini dia punya perbedaan. Bahkan bukan akil balik, balik akil gitu. Ya. Kalau saya 15 tahun waktu itu lumayanlah akilnya 15 tahun, akalnya itu sudah ada isinya gitu. Apalagi zaman dulu, zaman yang tidak mudah, apa-apa tidak mudah. Jadi akil kita
kedewasaan mental kita ya cukup kuat itu di usia 15 tahun, usia SMP. Ya. Nah, balihnya juga di situ. Nah, sekarang balih dan akil ada tenggang. Nah, tenggang ini biasanya orang sebut remaja, ya. Dan kemudian remaja terbagi dua. Ini saya ambil dari patokan remaja. Remaja dini 10 sampai 13 tahun, remaja tengah 14 sampai 18 tahun, remaja lanjut 19 sampai 21 tahun. Jadi sekarang yang dikatakan akil matang itu di atas 21 tahun berarti usia sudah dianggap dewasa. Ya. Nah, ini jadi baliknya udah maju ya. Kalau dulu kan balik itu di daerah sini ya. Dan bahkan akil juga udah lumayan di sini ya. Nah, apa yang terjadi sebetulnya ya? Jadi ada istilah masa remaja dan ini adalah proses perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa yang terjadi karena pelepasan hormon-hormon yang berasal dari sebuah kelenjar kecil di dasar otak. Nanti kita lihat hormonnya apa ya, kelenjarnya di mana ya. Nah, ini otak manusia, mohon izin saya perlihatkan secara 3 dimensi. Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil, terbelah 2, ada belahan kanan, ada belahan kiri, Masya Allah. Dan otak laki-laki ternyata volumenya, ya ukuran beratnya itu lebih berat sedikit dibanding perempuan. Ya, laki-laki itu ya kurang lebih 100 gram lebih berat dari perempuan. Katakanlah perempuan dewasa itu 1,5 kilo, laki-laki itu berat otaknya 1,6 kilo. Ya, ini satu kenyataan yang harus diterima ya. Namun memang kecerdasan atau kepintaran itu bukan karena beratnya otak. Bisa jadi laki-laki berat ya sedikit di antara perempuan karena terhadap perempuan itu 100 gram itu karena ya masalah tanggung jawab ya. Karena ditemukan ada beberapa organ di dalam otak itu laki-laki lebih luas atau lebih lebar dibanding perempuan itu. Dan itu otak tanggung jawab. Ya, otak menjaga keamanan. Jadi laki-laki memang dari kecil Allah sudah takdirkan untuk ya penuh tanggung jawab ya. Baik. Nah, kemudian tadi yang dikatakan ada kelenjar di dasar otak. Ini dia nih namanya kelenjar pituitary. Kelenjar ini pada satu saat itu ya sekarang kan anak-anak sudah maju baliknya gitu ya 9 sampai 12 tahun mengeluarkan hormon yang menstimulasi hormon-hormon di organ reproduksi. Di organ genitalia. Ya. Itu organ itu saking luar biasanya fungsinya banyak. Jadi ada disebut reproduksi, disebut juga genitalia, ya. Dibanding organ yang lain ya, insya Allah. Ya. Nah, namanya kelenjar pituitary. Di sini juga selain hormon yang menstimulasi tadi organ-organ reproduksi dan alat genitalia ini, di sini juga ada hormon ya kasih sayang. Di sini juga nanti ada hormon penghilang rasa sakit atau endorfin. Jadi Ustadz Ruslan dari awal sudah sampaikan, memang kami sejak tahun 98 ini mengurus penanggulangan narkoba. Ya. Nah sebetulnya sebagai tadi ya permintaannya Ustadz Ruslan ini, saya jelaskan sedikit bahwa sebetulnya di otak manusia ini ada narkotika alami. Di sinilah namanya tempatnya di kelenjar pituitary. Di sini ada endorfin. Hormon penghilang rasa sakit. Karena morfin itu sebetulnya painkiller ya, penghilang rasa sakit. Jadi kalau ditanya sama anak-anak nih, Ustadz Ruslan, saya sering ditanya sama anak-anak, Bu Aisyah, ya bandar narkotika itu ya menjual morfin atau narkotika? Iya. Ya, tapi sebetulnya itu aslinya waktu dibuat morfin yang di luar tubuh kita itu adalah untuk orang sakit. Orang yang misalnya kena CA, cancer, stadium lanjut, badannya udah sakit, maka itu diberikan. Ya. Atau orang kejepit sarafnya itu sakit banget ya Allah, itu diberikan. Ya. Dan beberapa penyakit-penyakit lain yang kesakitan itu diberikan morfin yang dari luar gitu. Ya, sebetulnya yang jadi masalah kan disalahgunakan. Nah, namun di dalam tubuh itu sudah diberikan juga morfin, namanya endorfin. Di sini kelenjar pituitary. Jadi saya suka bilang sama anak-anak, bandar narkotika itu di otak kita, Allah sudah kasih. Dan yang ada di otak itu pasti keluarnya proporsional. Ya, kalau kita sehat, kita nggak ada sakit tadi yang saya sebutkan, pakai yang dari luar, nah itulah jadinya lebay, kelebihan. Jadi akhirnya mabok. Ya, di sini. Jadi di sini ya, tempatnya kecil ya, kelenjar pituitary itu persis di antara pertemuan 2 alis ini. Kalau dibor ke dalam, ini ada kelenjar pituitary. Masya Allah, ya Allah. Ya, ini ada hormon rasa kasih sayang. Ya. Kalau
Ya, Ar-Rum ayat 21 kan, Allah berfirman dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Ternyata di otak kita itu udah ada hormon rasa kasih sayang. Ini sering disebut dopamin, hormon oksitosin, serotonin, dan tadi yang penghilang rasa sakit endorfin. Makanya nih Ustadz teruskan ibu-ibu kalau sakit kepala langsung yang dipegang sini nih. Walaupun nggak tahu kalau ada di situ ada hormon penghilang rasa sakit, tapi langsung ini di sini atau kadang dikerok di sini nih ya, untuk menstimulasi ya hormon endorfin tadi. Nah, nanti masuk di mana Bu Aisyah? Dia masuk ke dalam pembuluh darah yang jalan di antara otak ini, nanti masuk ke jantung, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Itu juga hormon ya yang menstimulasi organ reproduksi itu dari otak ini nanti ya pada waktunya karena sudah satu ketentuan karena ditunjang oleh nutrisi tadi masuk ke pembuluh darah ya kemudian masuk ke jantung, jantung memompa darah akhirnya sampai di organ reproduksi hormon yang ada di kelenjar pituitari ini ya akhirnya organ reproduksi ananda kita mulai bekerja sehingga menghasilkan yang disebut ya fase balik tadi ya. Baik. Nah, kemudian kenapa disebut akilnya itu kematangan ya, kematangan otak. Itu ternyata otak manusia kalau dilihat oleh functional MRI itu pakai alat ya, itu memang berkembang dari 5 tahun sampai 20 itu berkembang. Apa yang berkembang ya? Warnanya saja berubah menjadi lebih tua. Kalau aslinya lebih ke abu-abu ya. Cuman karena ini gambar di dalam functional MRI itu sering berwarna ya, tapi aslinya abu-abu. Otak kita makin usia dewasa makin berwarna abu-abu. Kenapa? Karena terjadi koneksi sambungan otak itu ya makin banyak. Jadi makin banyak isinya. Terutama di daerah ini prefrontal, bagian depan ini. Ya. Jadi ini memang di daerah sini itu ditemukan itu makin warna abu-abu. Makin sering orang belajar, makin sering diisi, semakin sering orang mendengar nasihat, itu warnanya jadi abu-abu. Ya, itulah dikatakan mengapa akilnya era sekarang itu ya di atas 20-an dia baru matang. Ya, karena bukan hanya informasi saja yang membuat kematangan otak, tapi ya daya juang. Daya juang itu juga membuat ya neuron yang ada di otak kita makin kuat. Ya, kita fokus di sini saja ininya ya. Baik. Di mana sih itu Mbak Isa? Di sini prefrontal bagian depan, di belakang dahi persis, belakang dahi. Ya, itu tempat apa? Ini tempatnya ilmu pengetahuan, nasihat, kisah-kisah ya. Jadi kalau kita dari kecil dinasehati, dikasih informasi oleh orang tua kita, masuknya di sini. Dibacakan kisah, masuknya di sini. Makanya penting sekali kita memasukkan kisah-kisah itu di dalam otak kita dan juga anak-anak. Ya. Tentu kisah-kisah yang betul-betul kisah nyata. Ya. Ini, karena masuk di sini. Dari mana Bu Esa? Dari mata, dari telinga, dari ucapan. Sirah Rasulullah SAW itu harusnya dari kecil anak-anak bahkan mulai dari anak-anak itu ya usia-usia 1 tahun 2 tahun itu sudah bisa dibacakan itu supaya masuk di sini. Kalau dia belum bisa baca sendiri ya dia kita dengarkan kemudian dia bisa lihat. Sekarang ya Allah ya Rabbi betapa saya gembiranya itu ya buku-buku ya sirah para nabi, sirah Rasulullah SAW dan sirah para sahabat itu luar biasa cakep banget. Ya, itu jadi dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan anak sudah suka mengulang-ulangnya, maka nanti masuk ke sini. Ya. Ilmu juga sekarang ini dengan kemajuan sekarang kita bisa belajar ilmu dari kita punya gadget ya, walaupun kadang-kadang kontroversi juga, tapi sekali lagi kadang-kadang kita nggak bisa nentang ya kita punya teknologi informasi, tinggal apa sih yang harus kita pakai teknologi informasi itu untuk kebaikan. Sebuah konsekuensi di teknologi informasi yang berkembang ya. Makanya dimintalah para ilmuwan yang betul-betul bagaimana caranya yang masukkan sirah itu selain di buku, ada juga di gadget. Itu juga satu challenging dan sekarang alhamdulillah mulai ada muncul. Buku dulu yang zaman saya itu kalau kisah para nabi itu ya Allah cuman kertasnya tipis dan nggak ada gambar. Sekarang ada gambar. Kenapa? Karena untuk memudahkan memasukkannya di daerah prefrontal ini.
Kenapa kita ajarkan anak, mengapa kita kasih nasihat, mengapa kita cari sekolah yang apabila Bapak Ibu gurunya memberikan nasihat itu atau sekolahnya ini ya memberikan istilahnya memberikan informasi itu betul-betul informasi yang ya konsepnya Islami ya, supaya masuk di sini. Masuk di sininya yang betul gitu. Itulah kita titip anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam. Alhamdulillah sekarang sekolah Islam banyak, termasuk Asy-Syukriyah. Saya merasakan masuk sekolah Islam, 6 tahun saya di Al-Azhar. Waktu itu Al-Azhar baru satu, ya ada SMP Al-Azhar, SMA Al-Azhar. Berarti ada sedikit lah paling tidak waktu di usia-usia remaja saya, masuk ilmu-ilmu ini. Konsep ad-dinul Islam ini masuk. Dan itu usia-usia yang rawan, makanya harus dikasih masukan di sini. Untuk apa? Mematangkan akil kita. Di tempat ini pula lah, makanya para ilmuwan itu terkagum-kagum dengan sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu sholat. Kenapa? Karena ada ritualnya ya atau gerakannya itu bersujud. Karena para ilmuwan itu meneliti bahwa darah yang dari jantung dipompa, ya, akan jarang ke prefrontal ini kalau posisinya selalu seperti kita nih, duduk kah, berdiri, atau tiduran yang kepalanya ya di sini gitu. Tapi darah yang membawa nutrisi dan oksigen itu akan deras masuk ke prefrontal dalam kondisi bersujud. Itulah makanya mengapa kita alhamdulillah ya Allah dari ya puluhan juta manfaat kita sholat, bersujud adalah memberikan oksigen di situ. Banyak orang, banyak ilmunya, tapi ya sholatnya jarang banget, atau mungkin, ya punten mungkin ya agamanya tidak ada ritual untuk sholat dan bersujud, maka jarang oksigen di sini. Jadi cuma ada isi ilmunya, cuma tidak mumpuni, atau ada isi ilmunya, cuma nggak teraktivasi. Ah, itulah kerennya kita, Masya Allah, sholat itu. Tentunya kita sholatnya kalau bisa ya hati-hati ini, jangan lalai. Kenapa? Karena kadang lalai kadang-kadang ya kayak cepet banget jalannya itu sholatnya, jadi nggak tumak nina. Oksigen belum sampai ke sini, darah belum sampai ke sini, turun lagi. Ya, nah ini. Jadi ada orang punya ilmu, tapi ya itu tadi sholatnya lalai, maka ilmunya nggak nyala, nggak teraktivasi. Itu lagi mengapa kita masukkan anak kita di sekolah Islam agar diciptakan satu ya kebiasaan habituasi habit untuk kita ya menegakkan syariatnya, menegakkan ya konsep-konsep kita ini ad-dinul Islam di diri anak-anak, apalagi yang sudah mulai balik. Kenapa? Karena ada sistem emosi di tengah otak. Ini yang kadang kalau emosinya sedang negatif ya menyulitkan informasi, ilmu pengetahuan, nasihat, dan kisah masuk ke sini. Itulah perlunya kita berkisah dengan sesuatu yang membuat suaranya bagus. Ya, para bunda yang masih punya anak kecil, ya Allah, kesempatan banget itu berkisah. Ya, perlu alat bantu, yaitu buku kah, atau teknologi yang lainnya, media lainnya, supaya pada saat dibacakan anak tidak tegang otak emosinya, jadi masuk ke sini gitu. Karena ada juga anak dibacakan tapi orang tuanya marah sehingga otaknya anak tegang, nggak masuk ilmunya di sini. Ilmunya cuma tersimpan di batang otak. Dia cuma ingat 1 kali 24 jam. Sama kalau anak-anak juga kita berikan nasihat atau kita ajarkan dengan sebuah ketegangan, itu ilmunya cuma 1 kali 24 jam, nggak masuk di prefrontal. Ya. Jadi cuma short memory kalau di daerah sini, kalau di sini long memory. Ya, nah ini dia. Ya. Baik, kemudian ya, apa yang bisa dilakukan di tengah realita tentang remaja? Sekarang kita udah masuk ke remajanya ya. Setelah kita isi itu, harusnya isinya dari kecil tuh. Ya. Karena kalau udah remaja, ada hal-hal yang membedakan nanti. Terhadap apa? Batang otak dan otak emosi. Karena hormonal juga. Tidak semudah kita kasih masukan pada seorang anak yang belum masuk balik. Ya. Nah sekarang yang sudah balik diapain nih? Tentu pendidikan yang berani dan tegas. Ya, tegas bukan kasar ya, tegas. Ya. Jadi zaman memang sudah berubah, namun berubah lebih keras kan sekarang ya. Makanya kita ajarkan anak bagaimana supaya dia berani dan tegas. Tentu anak perlu contoh. Ya. Kalau di tengah-tengah kita kan beredar contohnya contoh superhero ya.
Itu ya mungkin para penciptanya itu ya selain masalah untuk perdagangan mungkin berharap anak-anak punya berani dan tegas. Tapi kan itu tidak nyata, itu fiktif. Apakah anak tidak boleh dengarkan itu? Boleh saja, tapi awali dengan, "Nak, ini tidak nyata, ini fiktif." Ya, Bunda ada cerita yang lebih nyata. Nah, itu barulah kita masuk ke sirah-sirah yang lain tentang ya sahabat-sahabat Rasulullah yang nyata, yang memang berani dan tegas ya. Nah, oke. Apalagi sih kalau sudah remaja ya, membangun tanggung jawab. Ya, biarkan anak merasakan sebagian akibat dari perbuatan. Kalau dia belum kerjain PR, apalagi udah remaja, jangan dibantuin. Ditegur sama guru, ya nggak usah marah kita sama guru, nggak apa-apa. Ya, paling kita menjadi ya orang tua yang memberikan pemulihan motivasi psikologisnya. Paling kenapa, Nak? Aku ditegur sama guru aku. Oh, ada apa, Nak? Ya, tugas aku belum selesai. Oh, gitu. Sedih kamu? Iyalah, sedih. Anak-anak gitu ya. Nah, orang tua tuh bertugasnya untuk itu, sedih ya, Nak. Iya. Udah nggak usah terlalu banyak juga nasihat, nggak usah lagi ada kata makanya, itu paling nggak suka anak-anak. Pada saat dikatakan makanya itu otak emosi langsung tegang kembali. Maka setelah itu kita memberikan nasihat susah juga masuk. Kata makanya itu harus kita tahan dari mulut kita. Tahan aja dulu. Ya, biarkan anak bicara lagi apa perasaannya. Supaya apa? Karena otak emosi ini harus dikasih ruang untuk dia rileks kembali, barulah kita sampaikan nasihat. Ya. Nah, kemudian juga sudah remaja ini berikan kebebasan juga, serahkan amanah dan tanggung jawab, nggak usah terlalu kepo. Kalau dia belum dewasa, belum balik ya, mungkin kita harus kepo itu, apa yang dia lihat televisi aja, apa yang dia tonton kita harus kepo. Tapi waktu dia sudah balik ya, sudah mulai kita kasih sedikit-sedikit ya tanggung jawab. Ya. Nggak perlu juga kita periksa semuanya, nggak perlu. Gimana caranya bangun komunikasi supaya anak yang cerita sama kita, apa yang dia tonton, apa yang dia main, ada apa di gadgetnya, gitu. Karena memang sudah mulai diajarkan privacy sebetulnya pas remaja ini. Ya. Kemudian ajarkan memecahkan masalah, ya, problem solving. Ya. Saling berbagi masalah. Maaf ada kurang A ya, typo ya. Bawa masalah ke rumah dan ajak anak berdiskusi untuk memecahkan masalah dan latih problem solving. Kalau dari kecil anak dikasih nasihat atau dikasih kisah-kisah, ya ini hebatnya kisah ya. Kenapa saya bicara kisah? Bukan karena ini disponsori koin ya, bukan. Ini betul-betul di dalam otak itu kenapa disampaikan dalam bentuk kisah? Karena menstimulasi otak kiri dan kanan. Ya. Itu juga ya mengapa para ilmuwan baru menemukan jawabannya. Kenapa Allah menyampaikan itu ya ajaran-ajaran lewat kisah-kisah. Di dalam Quran itu banyak kisah. Ternyata pas waktu berkisah, pada saat didengarkan syair atau didengarkan kata-kata, itu otak kiri bekerja.